Amolongo, Nima Wetimi, Saipa. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Agnes Arianti Rangga, guru SMP Negeri 7 Mimika, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mimika. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas? Jadi, Bapak Ibu guru hebat, untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kita harus menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, baik kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, kita harus menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Yang keempat, kita mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, kita harus melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, di mana guru diharuskan untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid, di mana guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Karena belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar murid, di mana guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan menjawabnya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Kemudian, untuk mencapai hasil belajar yang optimal, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi berikut. Yang pertama, diferensiasi konten, di mana guru perlu menyelesaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses, di mana guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, diferensiasi produk, di mana guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bapak Ibu guru hebat, kira-kira adakah keterkaitan antara modul berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Jadi jawabannya adalah tentu saja ya, ada keterkaitannya. Mari kita bahas. Keterkaitan yang pertama dengan modul 1.1 atau filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan begitu, murid akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing, seperti pemahaman yang telah kita pelajari pada modul 1.1.
Keterkaitan yang berikutnya antara modul 2.1 atau pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yaitu guru harus memiliki sikap mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mandiri untuk selalu mau belajar dan berkembang, reflektif untuk selalu memperbaiki dan menjadi lebih baik lagi, inovatif dalam penerapan pembelajaran, kolaboratif untuk selalu mau bekerja sama dengan rekan guru atau siswa agar mendapat wawasan baru, dan berpihak pada murid agar visinya dapat tercapai. Keterkaitan berikutnya dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja untuk merancang sebuah manajemen perubahan dalam program sekolah dan dalam pembelajarannya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada murid untuk mencapai visinya. Dan yang terakhir, keterkaitannya dengan modul 1.4 atau budaya positif, yaitu pembelajaran berdiferensiasi akan berjalan dengan baik dan akan tercipta lingkungan belajar yang positif dengan adanya keyakinan kelas yang telah kita buat bersama sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 yang saya buat dalam video kali ini. Salam dan bahagia. Sekian dan terima kasih.